Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah kita ketemu kembali satu andalan nuansa Priangan TV, yaitu acara KUTANG, Kupas Tuntas Calon Bintang. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan salah satu tokoh muda di Kabupaten Garut yang informasinya akan maju menjadi wakil rakyat di Dapil 1 Kabupaten Garut. Nomor urut 2. Akan kita gelar siapa Kang Gali, ya. Bagaimana visi misi dia untuk menjadi wakil rakyat. Mari kita lanjutkan acara Kupas Tuntas berikutnya. Oke. Untuk sesi pertama, Kang Gali, silakan Kang Gali sampaikan ke publik tentang biografi Kang Gali, mulai dilahirkan sama orang tua dan karir seperti sekarang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masyarakat Garut. Nama saya Gali Farid Subani. Kebetulan hari ini mencalonkan menjadi anggota Dewan DPRD Kabupaten Garut, ya, di Dapil 1 nomor urut 2. Ya. Saya sendiri tinggal di perumahan Rahmat Cipta Indah di Gorda. Sudah hampir setahun di sana. Dan saya memiliki pekerjaan selama ini memang relatif pindah-pindah. Dulu pernah di PT di Jakarta jadi aktivis panjang, karena bisa kali menteri, ya, dan kemudian juga berkarir sekarang di Kadin, ya. Kadin Garut yang memang fokus di dunia pengadaan barang dan jasa. Di partai sendiri sebagai apa Kang Gali? Di partai saya selaku wakil ketua Dewan Suro. Oke, kita lanjutkan acara KUTANG berikutnya. Kang Gali kan udah jadi pengusaha sukses. Kenapa ingin menjadi wakil rakyat? Apa tujuannya? Karena ingin terhormat? Karena ingin dapat aspirasi atau bagaimana? Ya, saya kira kalau pengusaha itu cuma pelarian. Saya lebih konsen di aktivis. Oh, aktivis, ya. Konsen di aktivis. Saya lebih konsen pada gerakan-gerakan penyadaran masyarakat, ya, terutama tentang bangsa yang masih menurut saya belum baik-baik saja. Karena itu fokus saya adalah bagaimana kemudian aktivis itu, sehingga kemudian target parlemen ini bukan sekedar persoalan ambisi ingin menjadi orang terkenal, jadi kaya, enggak lah. Ya. Karena kita tahu anggarannya kecil, apalagi di tingkat kabupaten. Ya. Yang saya ingin sampaikan kepada publik bahwa menjadi anggota dewan adalah soal bagaimana kita memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk melakukan perubahan bersama-sama. Karena bangsa ini bangsa yang besar, bangsa yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar juga. Oleh karena itu dia harus matching antara potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Dan kemudian ini karena pemerintahan ini sedang berproses, dan tentu saja masih banyak hal yang tidak baik, ya, belum baik. Inilah fokus kita untuk memperbaiki segala bentuk persoalan-persoalan kebangsaan, terutama di Kabupaten Garut yang APBD-nya hampir 5 triliun. Saya kira tetapi tidak ada satu bentuk yang monumental di Garut. Semuanya masih terasa standar-standar saja. Padahal kabupaten lain Sumedang itu APBD-nya cuma 3 triliun. Nah, berarti harus digali PAD. Bagaimana untuk bisa menggali PAD? Ya, saya kira pertama, ini yang terpenting. Banyak orang yang ingin melakukan peningkatan kesejahteraan, terutama di level ASN maupun DPR. Itu kan caranya agak beda. Caranya dengan menggunakan pungli, misalnya gitu, mengambil setoran. Padahal semuanya sudah ada anggaran dari A sampai Z. Tetapi mereka mengambil sesuatu yang dalam tanda petik itu bukan hak mereka. Karena itulah mestinya yang harus ditingkat bagaimana PAD ini menjadi tiket bagi mereka. Ini salah satu aset, Pak, ya. Semakin PAD-nya besar, semakin potensi yang bisa melahirkan PAD besar. Mestinya fokus mereka untuk mendapatkan peningkatan pendapatan itu dari situ secara pribadi-pribadi. Nah, kolektivitas anggota DPR kalau ingin meningkatkan pendapatan juga, kalau kemudian pendapatannya tinggi, otomatis mereka akan juga terhindar dari korupsi. Karena itu plus semua potensi, dan Garut tidak kurang potensi. Ya, oke, luar biasa ngobrol dengan Kang Gali. Kita lanjutkan acara KUTANG berikutnya. Oke, Kang Gali, kita berbicara tentang tugas dan fungsi dewan, legislasi, budgeting, dan controlling. Kira-kira perda apa yang perlu dibuat di Kabupaten Garut? Saya tertarik dengan perda-perda yang sifatnya ad hoc, ya. Misalnya ada satu kondisi di mana masyarakat kadang-kadang butuh intervensi. Negara harus hadir secara cepat. Bisa nggak dibuat sebuah perda, misalnya ada orang kebakaran, maka negara atau melalui pemerintah daerah hadir secepat-cepatnya membantu mereka.
Jangan Jadi laporan iya. ini dan sebagainya ya. Kalau persoalan ada sumbangan itu lain urusan. Lain, Itu ya. partisipasi publik biarkan saja. Ya. Tetapi bahwa Perda harus memfasilitasi sebuah perda yang memberikan kecepatan langkah-langkah teknis untuk mengantisipasi efek yang begitu besar. Misalnya ada orang hamil meninggal, Ya. ada orang kecelakaan di jalan langsung, ada orang kebakaran, ada orang rubuh rumahnya. Itu dibuat perda otomatis siapa saja anggota masyarakat Garut yang terkena musibah maka melalui BTT misalnya. Biaya tidak terduga diberikan santunan 5 juta untuk sementara. Berikutnya partisipasi publik boleh masuk ke situ. Yang mau, yang cinta terhadap gerakan-gerakan filantropis ya, masalah sosial juga. Langsung ke controlling. Nah, tadi berbicara orang sakit, masuk ke rumah sakit itu, kalau ditanya BPJS suka lama apa itu pelayanan, bagaimana itu disikapi? Saya kira BPJS ini juga Nah, harus dipikirkan ulang, harus semacam coba dilebih-baikkan. Prinsipnya memang negara memberikan jaminan, tapi juga ada yang ironis. Padahal ini undang-undang kita, konstitusi kita itu memberikan jaminan bahwa negara harus menjamin kesehatan, kecerdasan, kemakmuran, pendidikan dan sebagainya. Karena itu ketika orang ber-BPJS sesungguhnya apa urusannya gitu. Mestinya negara hadir. Kita harus berpikir agak maju ke depan bagaimana di Uni Emirat Arab, beberapa negara Asia Eropa, rumah sakit itu sudah luar biasa ada ya. Karena memang negara harus hadir untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakatnya. Kalau begitu nggak bisa ya sudah. Ini harus dipertanyakan. Karena itu kita harus memilih pemimpin dalam momentum ini yang benar-benar memiliki satu potret yang cukup komplit melihat masyarakat kita dengan potensi sumber daya alam yang luar biasa ini. tentang budgeting, nah, misalnya Dewan itu dapat aspirasi. Nah, ini aspirasi akan digunakan untuk apa? Saya kira gini loh, ada hal yang penting bagi masyarakat juga tahu. Aspirasi itu memang hak mereka. Ya. Dan kadang beberapa fakta aspirasi menjadi objek tertentu. Iya. Nah, makanya. Padahal, seperti apa? Ya. Saya kira saya akan memberikan sebesar-besarnya dan sejelas-jelasnya semua aspirasi yang saya akan miliki jika saya terjadi. Kita tidak akan potong. Hak mereka. Ada kalau memang harus di pihak ketiga kan itu juga hak mereka. Kalau itu menerima manfaat itu juga sebaik-baiknya. Jadi jangan sampai baru sebulan karena biayanya dipotong, ada pungli-pungli kecil-kecil. Akhirnya yang mestinya umur bangunan 2 tahun, ini baru 2 bulan udah rubuh. Inilah yang harus kita koreksi dalam konteks itu. Kalau perlu saya kira tidak perlu ada aspirasi deh. Kenapa? Ya, biarkan saja birokrat. Tetapi juga harus dibuat sebuah aturan yang jelas. Biar juga DPR nggak cilaka. Kan banyak kasihan juga. Jebakan itu ya. Gara-gara potongan-potongan akhirnya dia jadi melempem. Padahal fungsi terbesar, terhebatnya adalah kontrol. Sehingga kalau kontrol ini berjalan dengan baik, saya kira ASN kepala dinas itu akan macam-macam. Kita punya gigi untuk melakukan kontrol. Kalau giginya ompong mau kontrol apanya? Gitu Kang Ae. Nah, mantap, luar biasa. Terakhir kita lanjutkan acara Kutang Kupas Tuntas Calon Bintang bersama Kang Gali F. Kurbani. Oke, season terakhir Kang Gali. Silakan Kang Gali memberikan harapan kepada masyarakat Garut khususnya Dapil 1. Silakan untuk bisa memilih Kang Gali dan sukses pemilu pada tanggal 14 Februari nanti. Saya kira hari ini kita senang betul-betul terasa masyarakat miskin. Ya. Artinya kemiskinan itu memang terjadi juga di Garut, stunting tinggi, kemiskinan ekstrim tinggi. Dan disinilah ruang terbesar bagi money politik terjadi. Dan saya kira, saya menghimbau kepada masyarakat, lebih penting Anda berpikir jangka panjang ketimbang berpikir hanya 50.000. Betul. Sebab dikasih 50.000 tidak akan langsung kaya, atau tidak dikasih 50.000 tidak akan langsung mati karena Betul. Harus. artinya percuma. Nah, yang terpenting adalah bagaimana jadikan seorang anggota dewan itu betul-betul jembatan penghubung mereka untuk mengkapitalisasi segala keperluan mereka. Itu jauh lebih penting ketimbang 25.000, ketimbang 50.000, ketimbang 100.000. Ini yang harus kita pikirkan. Jadi menurut saya masyarakat sekarang sudah nggak zaman lah harga suara Anda yang begitu besarnya ditukar dengan angka 25.000, 50.000. Hari ini bertukarlah pada sebuah konsep dan program keinginan bagi dirinya dan masyarakat. Bisa jadi tadi soal regulasi. Pak Dewan, saya titip regulasinya orang-orang miskin sini disantuni. Orang-orang UMKM pengusaha disantuni. Dikasih kredit murah tanpa anggunan yang cukup signifikan.
Itu mestinya yang mereka kedepankan. Karena 5.000 apa 50.000 tidak akan memperpanjang hidup mereka menurut saya. Tapi dengan konsep itu, maka dia punya harapan. Ketika anggota DPR punya harapan untuk mengabdi lebih jelas kepada masyarakatnya, maka begitu juga masyarakat harus punya harapan kepada calon anggota dewan yang dipilihnya, sehingga dia betul-betul berjuang. Ikatan ini yang harus kita lakukan, kita perusahaan. Karena dengan money politik orang beli putus kan. Betul. Kang Aib saya kasih 50, rokoknya sini. Selesai sudah. Selesai. Padahal yang terpenting adalah Kang Aib 5 dengan tahun saya ke depan. Ya. berkomitmen. Betul. Ayo maunya apa? Ya. Gitu loh. Perlu misalnya itu cap tangan jari pakai getih, lakukan itu. Siap. Karena ini demi kemaslahat. Jadi jangan melihat darahnya, tetapi dalam konteks komitmen membangun kebersamaan dan komitmen untuk tidak saling mengkhianati antara yang dipilih dengan yang memilih. Oke. Begitu. Itulah pemirsa, kita ngomong singkat di objek wisata Bagenit. Mudah-mudahan masyarakat cerdas untuk menentukan pilihan kepada caleg yang benar-benar memperjuangkan nasib rakyatnya. Kita ketemu di acara Kutang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Kutang. Ya.